Siap-siap babak baru skema fully funded yang siap gantikan sistem lama. PT Taspen siap gantikan sistem lama. Kemudian informasi kedua terkait dengan pencairan gaji K13 dan kenaikan gaji di tahun 2025. Informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di hari Selasa 6 Mei 2025. Berikut kita ulas berita selengkapnya. Kita mulai masuk di informasi pertama terkait dengan babak baru skema fully funded yang siap gantikan sistem lama. PT Taspen bersiap-siap. Bapak Ibu, reformasi besar dalam sistem dana pensiun pegawai negeri sipil akhirnya mencapai babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyelesaikan rancangan perubahan skema pensiun dari sistem PSU-GO menjadi skema fully funded. Langkah ini dipandang sebagai terobosan signifikan yang akan memberikan keuntungan lebih besar bagi para pensiunan PNS, sekaligus mengurangi beban keuangan negara dalam jangka panjang. Saat ini pemerintah hanya menunggu penerbitan peraturan pemerintah atau PP untuk mulai mengimplementasikan sistem baru tersebut. Selama ini, skema pensiun PNS mengandalkan sistem PSU-GO, di mana dana pensiun dibayarkan langsung oleh pemerintah dari APBN setiap tahunnya, tanpa adanya dana cadangan yang dialokasikan secara khusus. Sistem ini telah lama dikritik karena dinilai tidak berkelanjutan, terutama mengingat jumlah pensiunan yang terus bertambah. Di sisi lain, potongan iuran pensiun yang hanya sebesar 4,75% dari gaji pokok dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan masa pensiun yang layak. Dengan skema baru fully funded, kontribusi iuran pensiun akan dihitung dari total penghasilan, bukan hanya gaji pokok, dan akan disertai kontribusi dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Ini artinya, para PNS akan memiliki tabungan pensiun yang lebih besar, karena dana yang dikumpulkan akan dikelola dalam suatu dana pensiun yang terpisah dari APBN. Sistem ini memungkinkan adanya akumulasi dana yang dapat diinvestasikan secara profesional, memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Langkah ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola jaminan sosial. Selain manfaat langsung bagi para pensiunan, sistem baru ini diharapkan dapat membangun disiplin fiskal, karena belanja pensiun tidak lagi menjadi beban anggaran tahunan yang tak terprediksi. Namun, perubahan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah peralihan proses pembayaran yang selama ini dikelola oleh Taspen dan PT Asabri. Kemudian, beredar juga di media sosial, benarkah utang pensiunan PNS dihapus pemerintah dengan adanya sistem fully funded ini? Belakangan santer terdengar isu bahwa pemerintah telah melunasi atau memutihkan utang para pensiunan. Tentu saja kabar ini membuat kegaduhan. Nah, berdasarkan informasi hingga Mei 2025, belum ada pengumuman resmi atau pernyataan tegas dari pemerintah yang membenarkan kabar pemutihan utang pensiunan PNS. Terkait dengan wacana skema baru yang lebih menjanjikan, pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan skema dana pensiun menjadi fully funded. Pertanyaannya, apakah peraturan terkait dengan skema fully funded ini telah selesai atau belum? Berdasarkan data yang kita himpun, saat ditanya terkait dengan progres pembahasan kedua skema, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Pan-RB Rini Widiantini, tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN. Sekarang kan masih menyelesaikan RPP Manajemen ASN. Setelah itu selesai, kan ada beberapa pengaturan-pengaturan yang kaitannya di RPP Manajemen ASN. Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP Manajemen ASN. Namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam.
Begitupun dengan skema pensiunan fully funded. Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap. Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan tahun ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana. Nah, sebagai informasi, wacana pemerintah dalam merombak sistem penggajian ASN menjadi singgah selari dan skema pensiunan fully funded telah dibahas sejak tahun 2023 lalu. Kemudian, terkait dengan kapan diberlakukan, tentu kita hanya menunggu dari pemerintah ketika aturannya telah terbit. Nah, ketika aturannya telah terbit, tentu nanti kita akan informasikan kembali. Hingga saat ini, pemerintah masih mendalami pembahasan ini dan katanya itu masih dalam pembahasan, tinggal menunggu penerbitan aturan turunan ya, berdasarkan informasi sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi untuk fully funded kita masih menunggu arahan dari pemerintah sambil menunggu aturannya atau RPP turunannya. Kemudian yang kedua terkait dengan pencairan gaji ke-13 yang mana Sri Mulyani resmi menaikkan aturan terkait dengan pencairan gaji ke-13 melalui PMK nomor 23 tahun 2025 yang mana di dalamnya mengatur tentang pencairan gaji 13 baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Gaji 13 sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap pengabdian para aparatur sipil negara untuk negara selama ini. Pemerintah berharap melalui pencairan gaji tersebut bisa membantu meringankan beban para pensiunan PNS dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun gaji 13 diketahui akan cair mulai bulan Juni dan paling lambat Juli 2025 mendatang. Komponen yang mengikuti gaji ke-13 diantaranya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Akankah ada kenaikan gaji di tahun 2025, tepatnya di bulan Juni nantinya? Nah, untuk gaji pokok pensiunan PNS yang akan cair di komponen gaji 13, untuk sementara nominalnya masih sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024 dan tidak akan jauh berbeda dengan gaji yang Bapak Ibu dapatkan di bulan Mei. Nah, perlu diingat bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS terakhir kali itu di tahun 2024 yang telah mendapatkan kenaikan hingga 12%. Untuk kenaikan di tahun 2025 masih belum ada informasinya atau pemerintah masih belum menerbitkan aturannya. Jadi masih kita pantau-pantau terus terkait dengan perkembangannya.